Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Wa qad sallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Hadits. Wabihi qala hadatsana Muhammad ibnu Ahmad ibni Abi Khalaf wa Muhammad ibnu Yahya an-Nisaburi fi akhirin qalu haddatsana Ya'qub qala akhbarana Abi an Salih an ibni Shihab qala hadatsani Ubaidullah ibnu Abdullah an ibni Abbas an Ammar ibni Yasir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsa bi awwalatil jayshi wa ma'ahu Aisyatu fanqata'a iqdun laha min jaz'i zafari fahusiban nasu ibtiga'a iqdiha dhalika hatta qada al-fajr wa laysa ma'an nasi ma'un fatagayyazu 'alaiha Abu Bakrin faqala fahabastin nasa wa laysa ma'hum ma'un fa anzalallahu ta'ala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rukhsatan tuhuri bis-sa'id at-tayyib wa qama al-muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadarabu bi aydihim ila al-ardi thumma rafa'u aydiyahum wa lam yaqbidu min turabi syai'an famasahu biha wujuhahum wa aydiyahum ila al-manakib wa min butuni aydihim ila al-abati. Diriwayatkan dari Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arwasa, tidur di ujung malam. Arwasa, tidur di penghujung malam dalam sebuah perjalanan itu disebut dengan ta'ris. Bi awwalatil jaish, dengan gardan terdepan pasukan. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam arwasa, tidur di akhir malam, bi awwalatil jaish, dengan gardan terdepan pasukan. Pasukan itu panjang, maka bagian depannya, di depannya lagi itu nama awalat. Karena kalau dikatakan depan itu gak mungkin, karena dia panjang sekali, maka depannya banyak. Ini masih depannya nih, ini masih depannya, karena saking panjangnya. Bala jama awalat. Wa ma'ahu Aisyah, bersamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Fanqata ikdun laha, maka terputus kalung miliknya Sayyidah Aisyah. Ini bukan kejadian dengan Sayyidina Safwan, ini kejadian lain waktu lagi. Karena memang kekurangan basyariah pada Sayyidah Aisyah adalah lalai dari barang-barangnya. Nah, yang kehilangan ceritanya itu sudah 2 kali dalam sebuah perjalanan. Satu dalam cerita Ifkin, satu cerita sini. Kemudian beliaulah yang ketika ngadon kue itu bisa ketiduran, sedang ngaduk kue bisa tidur, dan adonannya dimakan kambing. Nah, jadi putus kalung milik Sayyidah Aisyah min jaz'in. Jaz'in itu maknanya korma.
Kenapa dikatakan korma? Karena perhiasannya itu bercampur warna putih sama hitam. Jadi ada dua warna, kalungnya itu putih dan hitam, maka dibilanglah korma. Kemudian zofar itu nama pembuatannya, itu sebuah nama kota di negeri Himyar, maka disebutlah Jazni Zofar. Sama dengan bahasa peci Turki, walaupun itu peci bukan produk Turki murni, tapi awalnya Turki yang buat. Peci Malaysia. Nah, jadi Malaysia itu nama negara produknya. Peci Allah Makassar. Nah, yang pakai emas itu haram hukumnya. Ya, orang Makassar itu identik dengan emas. Kalau laki-laki itu pecinya yang diemasin, peci daeng. Nah, itu hukumnya haram. Kalau wanitanya sampai B dan H-nya itu dirajut dari emas. Nah, disebut Jazni Zofar karena madain Zofar. Fahubisan nasu, maka ditahanlah orang-orang. Artinya tertahanlah manusia, nggak bisa melanjutkan perjalanan. Ibtigha'a ikdiha, karena mencari kalungnya Sayyidah Aisyah. Dalik, demikian, badal kepada ikdi, kalung demikian, yaitu kalung jaza zofar. Hatta ada al-fajru, sehingga bersinarlah fajar. Artinya waktu subuh telah masuk. Walaysa ma'an nasi ma'un, tidak ada bersama manusia itu air. Waktu subuh masuk, perjalanan terhenti, air tidak ada. Naiklah naluri bapaknya, naluri kebapaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun anak ini dah kahwin, punya suami, yang bapak tetap marah. Fatagayyazu 'alaiha, memarahi di atasnya. Geram itu bahasa mudahnya. Di atasnya Sayyidah Aisyah oleh Sayyidina Abu Bakar. Cari dia Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah, dikatakan abastin nas walaysa ma'ahum ma', kamu sudah menghalang orang-orang berjalan, kamu membuat tertahan orang-orang, dan padahal tidak ada bersama mereka itu air. Ketika Sayyidina Abu Bakar memarahi waliullah ini, fa'anzalallahu ta'ala ala rasulihi, maka menurunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam rukhsatat tatahhur, keringanan bersuci, bisa'idit tayyibi, dengan tanah yang bersih, tanah yang suci, mensucikan. Waqaumal muslimun, maka berdirilah orang-orang Islam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman itu paling mudah tayamum. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan itu pasir berdebu, nggak perlu tempat kita. Kita kalau di tayamum nyari dulu kemana mau ditempelkan. Jalannya aspal, dindingnya tembok, pinggirnya rumput. Jadi susah cari tempat tayamum. Tapi kalau rombongan itu sepanjang jalan itu tempat tayamum. Walaupun tempat kita jalan tanah, belum tentu bisa dipakai untuk tayamum, karena dilewati oleh lupa setiap hari. Nah, berdiri mereka berjejer. Kemudian Nabi mempraktekkan bagaimana tayamum. Fadarabu bi aidihim, mereka pukulkan tangan-tangan mereka ke tanah. Tsumma rafa'u aydiyahum, kemudian mereka mengangkat tangan-tangan mereka. Walam yafidu minat turabi syai'an, walam yakbidu, mereka tidak menggenggam
memukulkan tanpa menggenggam. Mereka tidak menggenggam dari tanah sedikit pun, hanya cukup yang menempel, debu-debu halus yang menempel di tapak tangan saja. Famasahu biha wujuhahum, lalu mereka usap dengannya tangan ke muka-muka mereka, wa aydiyahum, dan tangan-tangan mereka, ilal manakibi, sampai ke bahu-bahu, wa min butuni aydihim, dari telapak tangan mereka, ilal abati, sampai ke ketiak. Nah, punggung tangan sampai ke pundak, bahu, kemudian telapak tangan sampai ke ketiak. Jadi hadis yang sudah kita baca itu memberitakan tayamum itu sampai ke ketiak. Hadis berikutnya. وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنبري قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا بين عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا عبد الرحمن أرأيت يا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم؟ فقال لا، وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Kata seorang tabi'in, nama beliau adalah Imam Syaqiq. Kuntu jalisan, adalah aku dulu duduk antara dua orang sahabat. Satu Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika disebutkan Abdullah tanpa ayah, beliau adalah Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian Sayyidina Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Faqala Abu Musa, berkatalah Sayyidina Abu Musa kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang punya anak namanya Abdurrahman, Bapak Abdullah, Bapak anak Abdurrahman, dipanggil wahai Aba Abdurrahman, ara'aita, apa pendapatmu, lau anna rajulan, jikalau sesungguhnya seorang laki-laki, ajnaba, dia berjunub, falam yajidil ma'a, lalu dia tidak mendapatkan air, syahran, selama 1 bulan, awa makana yatayamamu, adakah apakah ada ia bertayamum? 2. Awama atau ma itu mazaidah, akana yatayammam, apakah dia akan bertayamum? Berkata Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, tidak. Wa illam yajidil ma'a syahran, walaupun dia tidak mendapatkan air sebulan, dia tidak akan tayamum. Berkatalah Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, kalau tidak bertayamum, bagaimana tindakan kamu? Kaifa tasnaun? Nah, padahal beliau ngomong kepada satu orang, tapi menggunakan lafaz jama', itu disebutnya ta'zim. Walaupun ilmu sharaf hanya membuat mu'azzim nafsah itu pada kalimat nahnu ketika sendirian, tapi ada mu'azzim ghairah. Mu'azzim nafsah itu diri sendiri, kami sebagai pemerintahan desa ngomong sendiri, kami sebagai gubernur Sumatera Barat, kami mana sendiri kok, mu'azzim nafsah. Nah, kalau ada mu'azzim nafsah, maka ada juga mu'azzim ghairah, yaitu antum. Pada satu orang bilang antum, pada satu orang bilang tasnaun. Kaifa tasnaun? Bagaimana kalian akan berbuat? Bagaimana anda akan bersikap dengan ayat ini yang terdapat dalam surah Al-Maidah?
Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Lalu kalian tidak bertemu air, lalu kalian tidak mendapatkan air. Fatayammamu, maka bertayamumlah kalian sa'idan thayyiba, akan tanah yang bersih, tanah yang suci. Berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Law rukhisa lahum fi hadha," jikalau diberikan keringanan bagi mereka dalam masalah ini, la ausyaku, sungguh hampir mereka, idza barada alaihimul ma'u ayatayamamu bis-sa'id, apabila dingin di atas mereka oleh air, idza barada alaihimul ma'u, apabila dingin di atas mereka oleh air, hampir mereka ayatayamamu bis-sa'id, mereka akan tayamum dengan tanah. Kalau ayat ini kita amalkan, jika kalian tidak bertemu air maka tayamumlah. Kalau ayat ini kita amalkan, maka nanti semua orang akan pakai tayamum kalau hari musim dingin. Nah, kita mungkin tidak merasakan musim itu. Kalau mereka sampai musim dingin, itu sampai keras telinganya. Jadi kalau terbentur, putus, jatuh, patah, makin kerasnya. Nah, kalau musim itu datang, ayat ini kita perbolehkan, ayat ini kita amalkan, mereka akan cari solusi. Setiap musim dingin tidak bisa pakai air, mereka akan tayamum. Itu pertimbangan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak boleh tayamum. Lalu berkata kepadanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud oleh Sayyidina Abu Musa Asy'ari, "Wa inna ma karitum hadza li hadza." Nah, ini mesti gunakan jamak. Hanya saja kamu membenci ini karena ini, hanya karena faktor mereka akan mengamalkan tayamum musim dingin, lalu kamu tidak mau terima ayat tayamum, lalu kamu tidak mau menerima bukan ayatnya, pengamalan tayamum. Apakah gara-gara ini sehingga kamu menolak tayamum? Kata Sayyidina Abdullah, iya, iya betul. Karena itulah, nanti kalau kita buka peluang, nanti macam-macam mereka buat dengan tayamum. Sakit aja tayamum dikit, kemudian dingin tayamum dikit, kemudian air jauh dikit tayamum. Maka berkatalah kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud oleh Sayyidina Abu Musa Asy'ari, "Alam tasma' qaula Ammar li Umar?" Pernahkah kamu mendengarkan? Adakah tidak kamu mendengarkan perkataan Sayyidina Ammar bin Yasir kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Pernah dengar enggak riwayat ini? Ba'athani, apa kata Sayyidina Ammar kepada Sayyidina Umar? Ba'athani, telah mengutus akan aku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hajati, dalam sebuah hajat, dalam sebuah keperluan. Fajtanabtu, lalu aku berjunub di dalam menunaikan hajat itu. Dan hajatnya 2 hari 3 hari, lalu tidur junub. Falam ajidul ma'a, lalu aku tidak menemukan air. Fatamarrautu fis sa'i, lalu aku berguling-guling di dalam debu. Aku berguling-guling pada tanah. Kama tatamarrau dabbatu, sebagaimana berguling-gulingnya oleh dabbah. Antum pernah lihat kuda mandi? Nah, kuda itu kalau mandi, dia akan gosokkan semua badannya ke pasir, sampai-sampai bisa terangkat keempat kakinya ke atas. Nah, guling ini. Atau ayam mandi kali. Ayam mandi debu, itu akan dimasukkan debu ke seluruh badannya. Selesai dia melahirkan anak, dia mandi nifas.
Jadi pikiran Sayyidina Ammar bin Yasir, kalau sekiranya kita berwudu lalu nggak ada air, maka ganti anggota wudu dengan tayamum. Kalau sekiranya kita mandi junub nggak ada air, kita akan lumurkan debu ke sepanjang badan. Bila berguling-guling dan beliau sholat. Kemudian aku datang jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fazakartu dzalika lahu, aku sebutkan cerita itu kepada Nabi. Ya Rasul, dalam misi kemarin saya junub. Pagi-pagi mau sholat subuh air nggak ada. Saya guling-guling di pasir. Kemudian aku sholat. Faqala, berkata ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama yakfika, hanya saja adalah cukup untukmu bahwa kamu lakukan begini, hakaza, begini. Nah, bagaimana begininya? Fadaraba biyadihi alal ardi fanafadaha, maka memukulkan ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tanah, fanafadaha, lalu menipiskan ya Nabi akannya, atau membenturkan ya Nabi akannya tangan. Nah, setelah dipukul ke tanah, kemudian ditipiskan. Nah, itu nafadah. Summa daraba bisimalihi ala yaminihi, kemudian memukulkan ya Nabi dan tangan kirinya atas tangan kanannya. Coba didengar bahasa ini oleh orang awam, mana prakteknya itu? Hah? Memukulkan ya Nabi dan tangan kirinya ke tangan kanannya. Dia buat tembok begini kan? Nah, dipukul-pukul. Karena bahasanya pukul. Padahal pukul di situ hanya sekedar sekali saja. Nah, wa bi yamini ala shimalihi, dengan tangan kanannya Nabi ke tangan kirinya, alal kaffain, atas dua telapak tangan. Sampai sini saja, sampai pergelangan. Summa masaha wajahu, kemudian mengusap ya Nabi akan mukanya, berkata kepadanya, faqala lahu, berkata kepadanya Sayyidina Abu Musa Asy'ari oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, afalam taru Umar lam yakna bi qauli Ammar. Oke, saya dengar cerita itu, tapi apakah kamu tidak tahu Sayyidina Umar tidak puas dengan perkataan Sayyidina Ammar bin Yasir? Memang ada cerita itu, tapi Sayyidina Umar sendiri tidak puas, lam yakna, tidak qanaah, tidak merasa cukup dengan perkataan Sayyidina Ammar bin Yasir. Artinya Sayyidina Umar tidak terima 100%. Nah, mungkin karena lupa. Yang pada waktu itu riwayatnya Sayyidina Umar juga junub, tapi beliau nggak sholat. Nah, beliau tidak sholat. Itu perdebatan antara Sayyidina Abu Musa Asy'ari dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Perdebatan tinggal perdebatan, intisari hukum kembali kepada pendapat sahabat yang paling banyak, yaitu tayamum itu ganti mandi dan ganti wudu. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Katsir al-Abdi qala hadatsana Sufyan an Salamah bin Kuhail an Abi Malik an Abdurrahman bin Abzah qala kuntu inda Umar faja'ahu rajulun faqala inna nakunu bil makani ash-shahra wasyahrain. Faqala Umar amma ana falam akun usolli hatta ajidal ma'a. Faqala Ammar ya amiral mu'minin amma tadhkuru in kuntu ana wa anta fil ibil fa asabatna janabatun fa amma ana
fatama'aktu fa'atayna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu faqala innama kana yakfika an taqula hakadha. Antakula hakadha, takula mananya antaf'ala hakadha, bahwa kamu perbuat begini. Diriwayatkan daripada Abdurrahman ibni Abza, kata beliau, aku pernah dulu di dekat Sayyidina Umar bin Khattab. Faja'ahu rajul, lalu datang kepadanya Sayyidina Umar oleh seseorang. Faqala, berkata ya seseorang tersebut, inna nakunu bil makan asyahra wa syahrai, sesungguhnya kami artinya kami menetap di tempat sebulan 2 bulan. Di tempat sebulan 2 bulan, maksudnya adalah sebulan 2 bulan jaraknya ke Madinah ini. Jadi kami datang dari sebuah tempat yang kampung kami jaraknya dari kota Madinah itu kalau datang bisa menghabis waktu sebulan sampai 2 bulan. Jadi kami perlu bertanya, ketika pulang itu ada yang dibawa. Nah, riwayat yang lain, penafsiran sebulan 2 bulan, kami tinggal di satu tempat sebulan 2 bulan gak ada air. Ini penafsiran para ulama. Yang lebih tepat dengan penafsiran ini yaitu penafsiran kedua, karena masalah tayamum, bukan masalah jauh tempatnya dari Madinah. Nah, kita ambil penafsiran kedua saja. Inna nakunu, sesungguhnya kami berada di sebuah tempat syahra wa syahrai, sebulan 2 bulan kami tidak jumpa air. Nah, bisa kami kehilangan air, habis air itu sampai sebulan 2 bulan. Oke. Berkata Sayyidina Umar, amma ana, adapun saya, kalau saya tinggal di tempat kamu itu, falam akun usalli, maka tidak adalah aku sholat sampai aku temu air. Di sebulan aku gak sholat, 2 bulan aku gak sholat sampai air ada. Ini pribadi Sayyidina Umar. Beliau belum menyampaikan fatwa, tapi pribadinya begitu. Kalau saya akan buat begitu. Qala, berkata ya Sayyidina Abdurrahman bin Abza. Faqala Ammar, berkatalah Sayyidina Ammar bin Yasir. Kebetulan Sayyidina Ammar bin Yasir ada di dekat Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, pada waktu itu Sayyidina Umar lah Amirul Mukmininnya, berarti sudah lama masanya. Kejadian memori beliau bersama Sayyidina Umar itu di zaman Rasul, dan diungkap kembali ketika Sayyidina Umar sudah menjadi khalifah, sehingga ucapan Sayyidina Ammar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa anda ngomongnya begitu? Kenapa fatwanya begitu? Amma tazkur, apakah tidak engkau ingat? Ma tazkur, adakah tidak engkau ingat? Il kuntu ana wa anta, ketika adalah aku dan kamu, fil ibil, pada onta, artinya diwakilkan untuk mengurus onta. Apakah mengumpulkan harta zakat, apakah menjaga onta rampasan, gak jelas, penting urusan onta waktu itu. Fasobatna janabatun, lalu menimpa akan kita oleh junub. Kamu junub, saja junub. Nah, kebetulan dalam satu malam itu mimpi yang sama. Nah, sama-sama junub.
Fa amma ana fatama aktu. Adapun saya, maka saya berguling-guling atau melumuri badan dengan debu. Tama'aktu. Fa'ataitun nabiyya, fa'ataina, lalu kita datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Umar enggak disebutkan. Kalau kamu waktu itu enggak salat seperti ngomongin sekarang. Kalau saya melumuri badan dan debu. Lepas selesai tugas, kita datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa zakartu dzalika lahu. Aku ceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama kana yakfika, hanya saja cukup akan kamu wa Ammar antakula hakada, bahwa kamu lakukan begini. Begininya itu wa daraba bi yadi ilal ardi, memukulkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangannya ke tanah. Thumma nafakhahuma, kemudian meniup ya Nabi, akan kedua-duanya ditiup biar agak tipis debunya. Thumma masaha bihima, kemudian mengusapkan ya Nabi dengan keduanya dua tangan, wajahahu, ke mukanya Nabi, wa yadaihi, dan dua tangannya Nabi, sampai mana? Nisfid dira, pertengahan hasta. Oh, ternyata 4 riwayatnya. Ada riwayat sampai pergelangan tangan, ada riwayat sampai pertengahan hasta, ada riwayat sampai ke siku, ada riwayat sampai ke ketiak. Nah, semuanya riwayat itu sahih. Ada yang tidak mau bermazhab, mau ngambil yang mana? Apri, Anda anti mazhab. Nah, sekarang ada 4 riwayat hadis tayamum. Hadis pertama mengatakan sampai 2 pergelangan tangan saja. Hadis kedua sampai mengatakan pertengahan lengan. Hadis ketiga sampai ke siku. Hadis keempat sampai ke ketiak. Semuanya hadis sahih. Mau amalkan yang mana? Sampai ke ketiak. Kenapa untuk amalkan sampai ke ketiak lalu meninggalkan 3 hadis yang lain? Ketiak dan amalkan 3 hadis sebelumnya. Sampai ke ketiak dan amalkan 3 hadisnya. Ini cocok jadi mujtahid kayaknya. Akal kalkul mau nggak panjang boleh. Adanya di jawabannya. Nah, oke, bolehlah antum nggak bermanfaat kalau begitu. Lolos tes ini Salafi. Faqala Umar, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Ammar ittaqillah. Nah, wahai Ammar, takutlah pada Allah. Nah, ini apa kayak ini? Kayaknya Sayyidina Umar enggak setuju. Nah, itu yang dibilang oleh Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud tadi. Alam tara Umar lam yakna bi qouli Ammar. Nah, saya tahu cerita itu. Kamu tahu juga kan? Sayyidina Umar bin Khattab tidak terima dengan perkataan Sayyidina Ammar bin Yasir. Nah, inilah lam yakna itu. Ya Ammar ittaqillah. Marah itu. Enggak terima mana itu. Ittaqillah. Berkatalah Sayyidina Ammar bin Yasir, ya Amirul Mukminin, in syi'ta wallahi lam azkuru abada. Jika kamu mau, demi Allah, saya tidak akan sebut lagi hal itu selama-lamanya. Berkata Sayyidina Umar, kalla wallah. Nah, sekali-kali tidak, demi Allah, jangan begitulah, gitu. Bisa merajuklah. Kalla wallah, sekali-kali jangan, demi Allah. Lanuwalliyannaka min dzalika ma tawallaita. Sungguh benar-benar akan kami tugaskan kamu dari demikian sesuatu tawallaita yang telah engkau kuasai atau engkau
Apa maknanya itu? Sungguh benar-benar kami akan tugaskan kamu dari demikian mata walita, sesuatu yang telah kamu kerjakan, sesuatu yang telah kamu yakini. Kayak kalau begitu saya serahkan sama kamu. Soal wudhu, kalau nggak ada air, mandi junub kalau nggak ada air, ya tidak tayamum. Saya serahkan sama kamu. Nah, jadi kamu yang putuskan bagaimana nasib orang ini selama sebulan 2 bulan nggak ada air. Diserahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidina Ammar bin Yasir tentang keputusan menjawab pertanyaan kampung yang 2 bulan atau 1 bulan airnya terputus, yaitu kalau junub tayamum, kalau nggak ada air untuk wudhu tayamum, dan akan sholat selama air tidak ada air. Jangan merajuk. Jadi kalau untuk mengatakan orang nggak merajuk besar begitu, kalau Allah nggak usah lah ngomongnya begitu. Oke, kata Sayyidina Umar, itu saya serahkan sama kamu, kamu yang yakin hal itu. Nah, pokoknya kalau ada urusan tayamum petayamuman, Sayyidina Ammar bin Yasir muftinya. Saya ada berlepas tangan karena Sayyidina Umar lupa mungkin dengan kejadian tersebut. Karena bisa saja kejadian itu hanya yang menceritakan Sayyidina Rasul, Sayyidina Ammar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau diceritakan dibawa kedua-duanya hadir, nah ini mungkin mudah diingat. Sama dengan Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, yang ketika itu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari baca ayat dalam sholat. Sayyidina Umar bin Khattab nggak setuju dengan bacaannya. Kalau bukan karena sholat, dah sepukul dia. Segera menunggu dia selesai sholat, saya tarik dia jumpa Nabi. Ya Rasul, dia baca ayat beda pada yang saya baca. Ini kedua-duanya bertemu dengan Nabi dan akan menjadi sesuatu yang diingat. Tapi dalam cerita tadi hanya Sayyidina Ammar yang bercerita dengan Rasul. Nah, apa kata beliau? Fa zakartu dzalika lin Nabi. Jadi Sayyidina Umar tidak dibawa di situ, kecuali dibawa kedua-duanya dan akan bercerita, dan itu akan diingat. Akhirnya Sayyidina Umar tidak ingat kejadian tersebut. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Muhammad ibn Ala qala hadatsana Hafs qala hadatsana Amash an Salam ibn Kuhail an Abza an Ammar ibn Yasir fi hadzal hadits. فقال يا عمار إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة. Diriwayatkan dari Sayyidina Ammar bin Yasir pada ini hadis, berkata, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Ammar, innama kana, hanya saja cukup bagi kamu, hakadha, begini saja. Kemudian memukul ya Nabi dengan kedua tangannya ke tanah. Kemudian memukul ya Nabi salah satu dua tangan kepada yang lain, yaitu tangan kiri ke tangan kanan, tangan kanan ke tangan kiri. Summa masaha wajahu, kemudian mengusap ya Nabi akan mukanya. Wa dhira'aini, dan dua lengan hingga ke pertengahan lengan, dua hasta sampai ke pertengahan lengan. Walam yablugh, dan tidak menyampaikan ya Nabi ke mirfaqain, kedua mata siku. Darbatan wahidah, pukulan sekali saja. Nah, sini hadis kepada pertengahan siku lagi. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Muhammad yani ibn Ja'far qala akhbarna Syu'bah an Salamah an Dzarrin an ibn Abdurrahman ibn Abza an abihi an Ammar bihadhihi al-qissah faqala innama kana yakfika diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman bin Abza
dari ayah beliau Abdurrahman bin Abza dari Sayyidina Ammar bin Yasir dengan ini kisah. Berkata ya Sayyidina Ammar, innama yakfika. Wa daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi ilal ardi, memukulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya ke tanah. Tsumma nafakha fiha, kemudian meniup ia Nabi padanya tangan. Wa masaha biha, mengusapkan ia Nabi dengannya tangan wajahahu, akan mukanya Nabi. Wa kaffaihi, dan dua telapak tangannya Nabi, dua kafnya Nabi. Syakka Salama wa qala la adri fihi, berkata ia Salama, saya tidak bisa pastikan padanya, ila mirfaqain, sampai kedua mata siku, atau ila kaffain, sampai kedua telapak tangan. Ini tidak boleh menyentuh riwayat mirfaqain, tapi ala syak hadis. وذي قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج يعني الأعوار قال حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث قال ثم نفخ فيها ومسى بها وجهه وكفه إلى المرفقين أو إلى ذراعين. Nah, hadis diriwayatkan daripada Syu'bah dengan sanadnya dengan hadis yang sama. Qala, berkata ia Sayyidina Ammar bin Yasir tentang praktek tayamum Nabi. Summa nafakha fiha, kemudian meniup ia Sayyidina Rasul padanya tangan. Wa masaha biha, mengusap ia Nabi dengan tangan wajahu, ke mukanya Nabi. Wa kaffaihi ila mirfaqain, dua kafnya Nabi sampai dua siku atau sampai dua hasta. Ini dari riwayat ketiga sampai ke dua siku hadis. وبين قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ammar bin Yasir. Pada ini hadis berkata ia Sayyidina Ammar. Apa kata Sayyidina Ammar? Faqala Nabi, berkata sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama kana yakfika, hanya saja adalah cukup untukmu, cukup akanmu, antadriba, wa kamu pukulkan, biyadaika, dengan dua tanganmu, ilal ardi, ke tanah. Fatamsaha bihima wajhak, lalu kamu usapkan dengan duanya tangan ke mukamu. Wa kaffaika, dan kedua telapak tanganmu. Wasaqal hadis, dilanjutkan hadis sampai di atas, ilal mirfaqain au ilad dira'ain. Qala Imam Abu Dawud rawi Syu'bah an Husain Abi Malik qala sami'tu Ammar yaktubu bimisli, menyampaikan khutbah dengan semisalnya, ila annahu qala lam yanfukh, cuman tidak ada riwayat meniup. Azakaru Husain bin Muhammad an Syu'bah an al-Hakam ni fi hadzal hadis daraba bi kaffai ila al-ardi wa nafakha. Hadis. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn Minhal qala hadatsana Yazid ibn Zura'in an Sa'id an Qatadah an Azrah an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza an abihi an Ammar ibn Yasir قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. Diriwayatkan dari Sayyidina Ammar bin Yasir, qala, berkata ya Sayyidina Ammar, sa'altun Nabi, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tayamum. Fa amarani, lalu memerintahkan ya Nabi akan aku, darbatan wahidan, satu kali pukulan untuk muka dan dua telapak tangan. Ini tidak diamalkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mewajibkan dua kali pukulan seperti hadis pertama. Di sini yang disapu adalah wajah dan kaf, dua kaf. Hadis yang lain. Wabihi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Aban qala su'ila Qatadah an tayammumi fi safari faqala hadatsani muhaddithun an Sya'bi an Abdurrahman ibn Abza an Ammar ibn Yasir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ila al-mirfaqain.
Diriwayatkan dari Aban, pernah ditanya Imam Qatadah tentang tayamum dan safar. Kata beliau, Haddatsani muhaddisan Asy-Sya'bi an Abdurrahman bin Abdullah an Ammar bin Yasir, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilal mirfaqain, sampai kedua mata siku. Bab tayamum fil hadar, bab tayamum ketika ada di tempatan. Nah, وبالله قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن عن هرمز عن أمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحريث بن صمة الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمال فلقيه رجل فسلم عليه ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. Diriwayatkan dari Sayyidina Umair. Sayyidina Umair adalah mantan budak Sayyidina Abdullah bin Abbas. Annahu sami'ahu, sesungguhnya Umair pernah mendengar akannya Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Aqbaltu, aku datang. Ana wa Abdullah bin Yasar, aku bersama Abdullah bin Yasar. Abdullah bin Yasar adalah mantan budak Sayyidah Maimunah. Maimunah bibiku. Nah, Abdullah bin Yasar mantan budaknya. Jadi wajarlah aku berkawan sama Abdullah bin Yasar, yaitu mantan budak bibiku Sayyidah Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang jumpa Abdul Juhaim bin Haris bin Simmah al-Ansari. Lalu berkatalah Abu Juhaim, Aqbala Rasulullah, telah datang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari arah Sumur Jama. Nama Sumur Jama itu sebuah tempat dekat Madinah. Fihi malun min amwaliha, di dalamnya itu ada harta dari harta-harta Madinah. Falaqiyahu, lalu menjumpai akannya Nabi oleh seorang laki-laki. Wassalamu alaihi, lalu memberi salam ya Nabi, memberi salam ya laki-laki atasnya Nabi. Falam yarudda, lalu tidak menjawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atasnya laki-laki akan salamnya. Hatta ata ala jidar, sehingga mendatangi ya Nabi atas dinding. Di atas dinding, yaitu dinding kebun. Pamasaha, lalu mengusap ya Nabi yang mukanya dan dua tangannya. Berarti Nabi bertamu menggunakan dinding. Nah, asal tahu saja dindingnya juga dari tanah. Nah, dan dinding tembok. Ini ada hadis Nabi tamu dari dinding. Ya, kamu lihat lagi riwayat dinding di zaman Nabi itu dari apa? Dinding pagar daripada tanah liat yang sudah kering sehingga menghasilkan debu. Semarada alaihissalam kemudian menjawab ya Nabi, di atasnya akan ucapkan salam. Ini maknanya kejadiannya di Sumur Jamal. Sumur Jamal itu di dekat Madinah. Berarti Nabi tayamum di hadar, di tempatan, di Madinah, bukan kejadian di luar atau dalam safar. Hadis. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم المصلي وأبو علي قال أخبرنا محمد بن ثابت العبدي قال أخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقاضى ابن عمر حاجته وكان
من حديثه يومئذ أن قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السكت وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى ومسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام فقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. Diriwayatkan daripada Sayyidina Nafi', Imam Nafi'. Qala berkata sang imam, intalaqtu aku berangkat bersama Sayyidina Abdullah bin Umar fi hajatin dalam satu keperluan menemui Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Saya berangkat karena Imam Nafi' itu salah satu murid Sayyidina Abdullah bin Umar. Mereka berangkat satu keperluan, jumpa Sayyidina Abdullah bin Abbas. Faqada Ibnu Umar hajatahu, lalu telah menyelesaikan oleh Abdullah bin Umar akan hajatnya. Fakana min hadithi yauma'id, maka adalah dari hadisnya Sayyidina Abdullah bin Umar ketika itu. Jadi ini meriwayatkan hadis, cerita hadisnya diriwayatkan oleh gurunya dalam sebuah perjalanan. Jadi hadis atau cerita Sayyidina Abdullah bin Umar dalam perjalanan saya itu, angkola beliau berkata, marra rajulun, telah lewat oleh seorang laki-laki di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sikkatin, pada satu gang, minas sikkat, dari gang-gang di tempat tersebut, itu di kota Madinah. Wa qad kharaja min ghaitin aw baulin, sungguh baru keluar ya Nabi atau telah keluar ya Nabi dari buang air besar atau buang air kecil. Nabi baru saja menyelesaikan hajatnya, sangat pasti besar atau kecil. Fasallama alaihi, lalu memberi salam ia sang laki-laki kepadanya Nabi. Falam yarudda alaihi, lalu tidak menjawab ya Nabi atasnya laki-laki. Hatta idza kadar rajul, sehingga apabila hampirlah orang itu, ar-rajul alif lam ad-zihni dzikri, laki-laki itu yang tadi jumpa Nabi, kasih salam Nabi, sehingga apabila hampirlah laki-laki tersebut, ayatawarra, dia lenyap dalam gang, yatawarra, lenyap di gang, nah, seperti kawan itu melepas kepergiannya ke depan situ, dan dia jalan terus, hampir dia lewat jalan, lenyap di jalan tersebut, hilang di tikungan. Itu mana ya tawara fi sakka, hilang atau tertutup pada gang. Daraba biyadaihi, memukulkan ia Nabi dengan kedua tangannya ke dinding. Wa masaha bihima, mengusapkan ia Nabi dengan duanya tangan ke mukanya Nabi. Sama daraba darbatan ukhra, kemudian memukulkan ya Nabi pukulan kedua. Famasaha dira'i, lalu mengusap ya Nabi akan dua lengannya. Summa radda, kemudian menjawab ya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas laki-laki tersebut akan jawaban salamnya. Belum sempat laki-laki itu hilang, sudah dijawab salamnya. Wa qala, berkata ya Nabi, innahu lam yamna'ni, sesungguhnya tidak ada yang menghalang aku, an arudda alaika salam, bahwa aku jawab di atas kamu akan ucapkan salam, kecuali anni lam akun ala tuhrin, sesungguhnya aku tidak adalah aku dalam kondisi suci. Tadi saya nggak jawab bukan karena marah sama kamu, tapi karena saya belum suci. Karena kan air tidak ada, maka saya bertayamum kemudian untuk menjawab salam. Dalam hadis wabillahi qala hadatsana Ja'far ibn Musafir qala hadatsana Abdullah ibn Yahya ibn al-Burulisiyu
قال حدثنا حيوى بن شريح عن ابن الحاد قال إن نافعا حدثه عن سيد عبد الله بن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام. Nah, hadisnya sama. Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ghaid falaqi rajulun inda bi'ri jamal. Assalamu alaikum warahmatullahi alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqbala al-haid fa wada'a yadahu 'ala al-haid. Thumma massa wajhahu wa yadayhi thumma radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajul as-salam. Babul junubi bi yatayammamu. Bab orang junub bertayamum. Nah, قال حدثنا عمر بن عون أخبرنا خالد الواسطي عن خالد الحذائي عن أبي قلابة وحدث قال حدثنا مسدد قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد الحذائي عن أبي قلابة عن عمر بن بجدان عن أبي الذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا الذر أبدو فيها فبدوت إلى الربادة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث 65 فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت فقال ثكلتك أمك أبا ذر أمك الويل فدعاني بجارية سوداء فجاءت بأس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت أني جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. وقال مسدد غنيمة من الصدقة. Diriwayatkan dari Imam Abu Dawud. Di sini merekam dari dua orang gurunya. Hadis ini berpuncak kepada Amr bin Bujdan dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. Sahabatnya sama, yaitu Sayyidina Abi Dzar. Tabi'innya sama, yaitu Amr bin Bujdan. Kemudian setelahnya juga sama, Abi Kilabah. Setelahnya juga sama, yaitu Sayyidina Khalid Al-Hadda. Sebelumnya juga sama, Abdullah Al-Wasiti. Sebelumnya yang berbeda, yaitu Imam Musaddad dan Amr ibnu Auf. Jadi guru Imam Abu Dawud, satu Amr bin Auf, satu Imam Musaddad. Kedua-dua ini merekam dari guru yang sama, yaitu Abdullah Al-Wasiti. Nama Khalid Al-Wasiti artinya Abdullah Al-Wasiti. Guru mereka juga sama, Khalid Al-Hadda, Abi Kilabah, Ammar bin Bujdan, Abi Dzar, sehingga dibuat hak tahwilus sanad. Nah, berarti sanadnya dua. Qala dari Sayyidina radhiyallahu anhu beliau berkata, ijtama'at Ghunaimah, telah terkumpul rampasan perang. Ghunaimah di sini yaitu rampasan perang yang jumlahnya enggak banyak, maka disebut Ghunaimah. Tasghir karena keuntungannya dikit, karena harta rampasannya kecil.
telah terkumpul Gunaimah di dekat Nabi SAW, lalu berkata, ya Nabi, ya Badar, ubdu fiha, ubdu fiha. Ubdu dengan sigat amar asalnya abada, dikatakan asalnya bada. Badal kaumu ay kharaju ila badiyatihim. Nah, pergi ke pelosok mereka. Wa badal kaumu bidaan ay kharaju ila badiyah. Tabdur rajul ay aqama bil badiyah. Tubadi ay tusbihu bi ahli badiyah. Demikian maknanya dalam kamus lisanul Arab. Jadi ubdu fiha, pergilah kamu ke pelosok, fiha padanya Gunaimah. Ubdu, pergilah ke pelosok. Wahai Abu Zar, pergilah kamu ke pelosok padanya Gunaimah. Fabadautu, maka aku pergi ke pelosok. Pelosok yang aku tuju adalah pelosok Robadah. Pelosok Robadah, Robaza kata awalnya, kemudian yang kedua, kemudian za, Robaza. Itu adalah sebuah kota 3 mil dari kota Madinah. Salah satu kampung Madinah, jaraknya 3 mil dari Madinah, 9 kilo. Oh, dekat dengan Zati Irkin, lewat jalan Hijaz. Apabila kamu mau berangkat dari Qaidin ke Makkah, kalau mau berangkat dari Qaidin ke Makkah, kamu akan lewat jalan tersebut, namanya jalan Hijaz. Nah, di kota Madinah ada satu kampung, namanya kampung Robaza. Nah, pakai dal, kampung Robaza, dekat dengan Zatu Irkin. Khair. Fabadautu ila Robaza, lalu aku pergi ke pelosok Robaza. Fakanat tusibuni janabah, maka adalah menimpa akan aku oleh junub. Nah, ketika aku disuruh membagi-bagikan rampasan perang yang kecil itu ke kampung-kampung, aku cari kampung Robaza, aku pergi ke situ, sampai di situ aku tidur dan aku junub. Fa'angkusul khamsah, maka aku tinggal 5 hari sampai 6 hari. Nah, disuruh pergi, malah seminggu baru pulang. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah 7 hari dikirim baru pulang. Faqala, berkata, ya Nabi, Abu Zar. Fasakattu, aku diam. Nah, kenapa aku diam? Aku terlalu lama membawa informasi. Masa membagi ke kampung cuma jarak 9 km, kamu sampai berminggu berhari-hari tinggal di kampung itu. Jangan-jangan kamu tersenggol bunga desa. Fasakattu, aku diam, karena Nabi manggilnya begitu. Abu Zar, marah kayak ini. Sakilaka ummuk, Abu Zar, mudah-mudahan kehilangan akan kamu oleh makmu, ya Abu Zar. Li ummika wail, bagimu, bagi ibumu penderitaan. Kenapa penderitaan? Karena kamu mampus. Nah, jadi sakilaka ummuk artinya mampus kamu. Kehilangan akan kamu oleh makmu, ya Abu Zar. Bagi ibumu kecelakaan, karena dia sedih menangisi kepergiannya. Khair. Pada Ali bijariyatin sauda, maka memanggil ya Nabi untukku dengan seorang budak yang berkulit hitam. Memanggil ya Nabi untukku dengan budak berkulit hitam. Faja'at bi'ussin fihi ma'un, maka datang ia budak dengan
Mus itu kata Imam Jauhari itu gelas besar. Nah, gelas besar, jamaknya usas. Datang ia wanita dengan membawa gelas besar yang di dalamnya ada air. Fasataratni bi thawbin, maka menutupi ia wanita akan aku dengan pakaian. Wastatartu bi rahila, dan aku menutup diri dengan kendaraan. Jadi di depanku ada kendaraan, di belakangku ada kain. Berarti sudah terdiri 2 hijab. Wastaksaltu, aku mandi. Paka'anni alqaitu anni jabalan, maka seolah-olah aku telah menuangkan dariku akan gunung. Seolah-olah aku tumpahkan air ke badan itu seperti menumpahkan gunung. Maka berkatalah Nabi SAW, as-sa'idut tayyib wudu'ul muslim. Tanah yang suci itu wuduk seorang muslim, walaupun sampai 10 tahun. Tanah yang suci itu wuduk seorang muslim walaupun sampai 10 tahun. Nah, kamu di mana? Masa seminggu nggak sholat gara-gara junub? Jadi ternyata yang Nabi marahi Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari bukan karena beliau lama tinggal di kampung itu, tapi karena junub tidak tahu solusinya. Maka pada saat itu langsung Nabi suruh mandi. Nah, Nabi suruh seorang budak wanita untuk melayani Sayyidina Abu Dzar supaya dia mandi. Maka Nabi sabdakan, besok jadi ulang lagi. Nah, ingat baik-baik, tanah yang suci itu adalah wuduknya setiap muslim walaupun sampai 10 tahun dia enggak jumpa air. Fa iza wajadtal ma'a, apabila kamu temu air, nanti setelah 10 tahun baru ketemu air, fa amissahu jildak, usapkan olehmu akannya air akan kulitmu, sesungguhnya itu lebih baik. Nanti mandilah kamu. Berkata Imam Musaddad, Gunaimah itu dari sedekah, dari zakat. Hadis Amr lebih sempurna. Wallahu a'lam.